Yang Mulia, panel hakim, Ya, apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. ini tidak lazim Pak Refli ya. Iya. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa Ya. yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau Iya. nggak boleh apa boleh buat? Iya. Dan tidak lazim seperti itu. Oke. Pak Refli kan sudah tahu, dia kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Terima kasih para kuasa hukum yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang sampai lagi giliran kami, hakim panel, untuk memberikan nasihat secara bergantian. Bisa dicatat dengan baik apa yang dinasehatkan, atau kalau tidak nanti akan ada rekaman persidangan ini secara komprehensif dari awal sampai akhir melalui YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kan nih jadi YouTube juga nih semuanya kayaknya yang ada di sini. Nah, bisa juga menyimak dari situ. Tapi terserah memilih saluran mana yang mau dipakai nanti. Nah, oleh karena itu kesempatan pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, dipersilakan. Ini satu kampung dengan Pak Refli soalnya, makanya kita kasih kesempatan pertama ini. Sama-sama Wong Kito Galo ini. Silakan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Selaku Ketua Majelis, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia anggota panel, Yang Mulia Prof. Adis Kadir selaku anggota panel. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kuasa, para pemohon, ini luar biasa nih turun gunung ini Pak Refli ini. Dengan grupnya ya, itu ada bersama Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon, Syanifar, Tiafani, Tasuma, Bala, RRT. Wah, ini ikut semua ini. Tiga, dan juga para hadirin yang juga sudah hadir mengikuti jalannya persidangan yang terbuka untuk umum ini. Nah, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, permohonan secara lisan maupun secara tertulis yang telah diterima oleh Mahkamah, karena di dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, itu pada sidang pendahuluan majelis akan mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian acara yang kedua adalah penasihatan dari Mahkamah kepada pemohon terhadap permohonan yang telah diajukan ini. Sudah banyak tadi disampaikan permohonan ini, cuma memang karena ini kewajiban ya untuk memberikan penasihatan ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan atau juga meluruskan, bisa jadi juga mungkin nanti menjadi bahan perbaikan untuk kemudian setelah ini diajukan perbaikannya yang lebih baik lagi. Yang pertama itu mengenai pemohon. Ini ada 3 pemohon, Ibu Dr. Tifauziah Tiasuma dan juga Bapak Dr. KRMT Roy Suryono di Projo MKes dan juga Bapak Dr. Rismon Hasiholan MEG. 3 pemohon dengan kuasa hukum yang sudah tertuang di dalam permohonan ini. Nah, ini ada pengujian material yang diajukan terhadap beberapa undang-undang. Nah, ini juga memang ada bahkan yang sudah tidak berlaku, tapi mungkin punya alasan tersendiri, silakan saja. Tetapi dengan alasan yang memang mungkin sepertinya tidak lazim, tentu aja tujuan tersendiri. Tapi nanti ini harus diuraikan. Ya, harus dielaborasi mengapa keempat undang-undang yang diajukan ini antara lain dengan pasal yang diuji itu tidak kurang dari 9 pasal yang terdiri dari beberapa undang-undang yang dimajukan permohonan pengujiannya. Kemudian juga di dalamnya ini ada batu uji, ya, dasar hukum, dasar pengujiannya itu ada 3 ketentuan yang ada di dalam UUD NRI tahun 1945. Nah, saya kira juga di analisa permohonan secara umum ada beberapa hal karena memang sudah sering beracara, tapi mungkin karena kesengajaan atau mungkin karena
mau cepat-cepat mungkin ini ada beberapa hal, misalnya ini 19 halaman tetapi tidak ada satupun angka di halaman permohonan itu. Jadi saya hitung ini ada 19 lembar, berarti tolong nanti diperbaikannya, dicantumkan nomor halaman itu. Kemudian juga ada beberapa ketentuan undang-undang juga yang diajukan di sini, supaya juga penulisannya itu secara tepat. Ada yang menyebutkan pasal, kemudian tidak lengkap penulisannya. Jadi misalnya nanti dilihat di PMK 7 tahun 2025, itu ada peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang. Nah, nanti di situ dilihat ada ketentuannya di pasal 10 dan pasal 11-nya itu, supaya tepat menulisnya, jangan salah di dalam penulisan undang-undang. Misalnya seperti pasal 27A, pasal 28A, ayat 2, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu antara lain. Ini kan ada beberapa undang-undang tuh, tulis dengan lengkap penulisannya itu di tata cara penulisan perundang-undangan itu. Saya kira dari struktur dan format dalam beberapa bagian sudah sesuai. Kemudian di kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi sudah disampaikan oleh kuasa mengenai kewenangan mahkamah ini, tetapi belum lengkap itu. Ya. Cara penulisannya pun masih harusnya yang pertama-tama memang diuraikan mengenai dasar hukumnya mahkamah untuk dapat menerima, ya, memeriksa dan memutus permohonan ini. Tentunya penulisan pasal-pasal itu secara runtut menurut hierarkinya dari UUD 45 sampai turun kepada ketentuan-ketentuan di bawah konstitusi itu. Ini ada beberapa yang belum dicantumkan, hanya 2 saya lihat yang sudah dicantumkan. Misalnya pasal 24 ayat 2 UUD RI tahun 1945 dan pasal 24 CR1 UUD RI tahun 1945. Itu masih ada beberapa yang belum itu. Dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan itu pun penulisannya tidak lengkap. Masih ada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini juga penting. Ya, belum tercantum. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga belum dicantumkan. Pasal 2 ayat 4 PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama, ya, dituliskan di sini yang lama. Padahal kita sudah punya yang baru, PMK 2 2021 itu telah diperbarui dengan PMK 7 tahun 2025 dengan judul yang sama. Nah, ini saya kira harus diperbaiki penulisannya dan juga urut-urutannya yang belum. Dan di bagian kewenangan juga perlu saudara uraikan, ada beberapa uraian lah tentang misalnya tentang matriknya, kemudian tentang uji normanya, kemudian juga kalau seandainya ini kan ada pasal-pasal juga yang sudah pernah diajukan hampir mirip, ya, mungkin supaya tidak nebis idem. Saya kira Pak Refli udah jagonya yang gini-gini. Memang sengaja mungkin tunggu perbaikan ini kayak jadi sepertinya. Baik, dan kemudian di legal standing ini juga penting sekali karena ada 3 pemohon yang tadi sebagai warga negara Indonesia, kemudian juga ada beberapa pasal memang sudah diuraikan di dalam kedudukan hukum ini, tetapi masih kurang dielaborasi. Belum tampak terlihat hubungan kausalitas ya antara pasal yang berlaku itu, ya mengapa dia bertentangan dengan hak konstitusional yang ada di dalam UUD RI 1945 itu yang dianggap merugikan hak konstitusional pemohon. Apakah itu kerugiannya itu faktual atau berpotensi atau potensial sewaktu-waktu akan kemudian menimbulkan kerugian dengan berlakunya pasal itu. Nah, ini yang belum dielaborasi lebih panjang, apalagi ini juga ada pasal yang di undang-undang yang lama.
Nah, itu perlu penjelasan yang cukup panjang juga itu dielaborasi, begitupun dengan pasal-pasal yang lain. Karena kan di sini menyebutkan bahwa selain daripada pemohon itu semua adalah warga negara Indonesia, dan disebutkan juga di sini fokus kegiatannya, kemudian juga kaitan dengan aktivitas yang pernah dilakukan, profesi, pegiat demokrasi atau peneliti, ini juga harus dihubungkan satu sama lain supaya terlihat hubungan kausal perbannya itu, bahwa betul-betul pemohon ini memiliki ya kedudukan hukum, legal standing, dan itu harus dielaborasi lebih luas. Semakin banyak norma batu uji dan pasal yang diuji dengan batu uji yang menjadi dasar pengujian itu dicantumkan dalam permohonan ini, semakin banyak juga uraiannya tentunya. Nah, ini mungkin bisa nanti lebih fokus, lebih dipertajam prinsip-prinsip yang menjadi kerugian konstitusional itu antara lain. Nah, sehingga bisa menjadi lebih jelas dan terang ya. Karena kalau tidak ada legal standing susah untuk lanjut, kan gitu. Saya kira pertentangan norma juga masih ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada 5 syarat parameter itu harus diadu ya, dikontestasikan antara pasal yang saudara anggap itu merugikan hak konstitusional itu dengan ketentuan yang ada, hak konstitusional yang ada dalam pasal-pasal yang ada dalam konstitusi yang menjadi dasar pengujian. Nah, ini mungkin yang perlu dielaborasi lebih luas. Nah, begitu juga di alasan permohonan, saya kira juga karena banyak juga pasal dan juga banyak undang-undang yang ada beberapa yang diajukan ini juga sekali lagi saudara harus menguraikannya mungkin lebih luas ya. Ini saya lihat hanya beberapa halaman saja, harusnya menjadi lebih banyak dengan pertentangan. Terutama di sini banyak sekali mengenai azas-azas yang berkaitan dengan legal certainty, kemudian juga legal justice yang juga harus dihubungkan satu sama lain. Frasa menyerang kehormatan ya, atau nama baik orang lain itu, dan frasa dengan cara menuduhkan sesuatu hal, itu saya kira juga belum ada di dalam uraian yang dielaborasi yang cukup tajam untuk alasan-alasan permohonan ini memang betul-betul beralasan sebagaimana seharusnya ditentukan. Kemudian juga tentang kualifikasi pencemaran nama baik juga ini harus diuraikan. Ini kan ada pergeseran, itu apalagi ada undang-undang baru dan juga ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ini bisa dielaborasi. Yang lekat sekali kaitannya satu sama lain, yang bagaimana dengan kaitan dengan pasal 28 ya, ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian juga mengenai pergeseran rezim pencemaran nama baik dengan penghinaan menjadi rezim ujaran kebencian itu juga, kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi yang belum lama juga tentang siapa yang boleh dianggap melakukan pencemaran nama baik itu bisa dilakukan pengujian dan sebagainya. Nah, kemudian juga analisa terkait batasan kerahasiaan informasi publik, mungkin juga ini saya lihat belum muncul ya di dalam uraian-uraian ini ya. Mengenai di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 14/2008 kan juga ada dikaitkan juga mengenai syarat-syarat, itu mungkin penting juga dijadikan kaitannya dengan baik konsep, teori maupun juga teori hukum terkait isu konstitusional perkara ini. Saya kira itu. Nah, di petitum ini ada 10 ya kalau tidak salah, 10 petitum nih yang diajukan. Juga harus belum terkait antara posita dengan petitumnya itu. Mungkin nanti kalau sudah diperbaiki permohonannya akan lebih nampak keterkaitan antara apa yang ada di dalam alasan permohonan itu dengan yang menjadi diekstraksi ke dalam petitum ya, beberapa butir petitum yang ini saya lihat ini ada 10 butir petitum. Nah, terutama yang angka 2 dan angka 3 ini itu yang berkaitan dengan pasal yang sebenarnya tidak berlaku lagi tapi mungkin punya alasan tersendiri. Silakan saja nanti seperti apa mengelaborasinya, kita menunggu perbaikannya.
dan juga di dalam perjalanan permohonan ini kalau seandainya lanjut. Ya. Kemudian juga kembali sinkronisasi antara posita dengan petitum supaya lebih lugas, lebih hati-hati dalam penulisannya. Dan juga lihat PMK 7 2025 di laman Mahkamah Konstitusi ada supaya lebih tepat ya di dalam penulisan, kemudian juga menentukan pasal-pasal yang dipilih itu. Karena acaranya semua ada di sana. Bisa juga dilihat contoh-contoh putusan yang sudah berhasil kabul misalnya, mungkin lebih bisa dielaborasi juga dari sana. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi penambah lebih lengkapnya, lebih baiknya permohonan yang sudah diajukan di perkara nomor 50, permohonan nomor 50 PUU 24 tahun 2026 ini. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Prof. Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Mulia Bapak Adik Skadir, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, dan pemohon Dr. Roy Suryo, Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Rismon Hasiholan, dan para kuasa yang mendampingi, Pak Abdullah Al-Katiri, Jahmada Girsang, dan kawan-kawan, Pak Rafli Harun. Kita mau nasihati apa juga nih Pak Rafli Harun yang dulu biasa nasihati kita. Ya karena ini kan harus tugas, harus ada yang kita sampaikan. Bapak Ibu, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur terkait dengan mulai dari kewenangan, kemudian juga terkait dengan kedudukan dan lain sebagainya. Dan sangat jelas beliau jabarkan semua, saya pikir itu sudah dicatat oleh para pemohon. Saya hanya sedikit saja ingin menambahkan bahwa seperti kita ketahui bahwa pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 ini sudah dicabut dan tidak berlaku. Tadi Pak Rafli menyampaikan akan menjelaskan proses transisi kenapa pasal ini diajukan untuk diuji norma. Tapi saya belum mendengar tadi alasannya. Mungkin nanti pada saat perbaikan mohon diuraikan lebih jelas kondisi masa transisi untuk lebih dijelaskan oleh pemohon dalam permohonannya. Jadi transisional dari 310, 311 ke KUHP yang baru 433 dan 434. Kemudian yang kedua, pasal 310 tadi sudah diuraikan, telah banyak diuji oleh pemohon dan telah diputus, disampaikan juga ada nomor 14 2008, 78 2023, 105 2024, 78 2023, dan 105 tadi 2024. Tetapi masih ada juga mungkin perlu dipertimbangkan putusan nomor 14 PU 2008 berkenaan juga dengan konstitusionalitas pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 KUHP 1946 ini. Ini mungkin bisa menjadi bahan untuk dielaborasi pasal 31 ayat pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 KUHP 1946. Secara umum petitum permohonan pemohon tadi telah sesuai dengan PMK 7 2025 dan mungkin tinggal menyesuaikan positanya saja untuk apabila diperbaiki petitum menyesuaikan. Jadi saya menyimpulkan bahwa perlu memperbaiki
bagian kewenangan mahkamah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yang Mulia Ridwan Mansur, kemudian memperbaiki bagian sedikit daripada kedudukan hukum pemohon, memperbaiki bagian posita, dan petitum mungkin menyesuaikan daripada perbaikan posita. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Pak Adis. Ini giliran saya sekarang. Saya ini kalau menasihati banyak-banyak kayak bimbing disertasinya Refli juga saya jadinya. Pertama, kewenangan mahkamah itu masih belum memasukkan PMK 7 2025 Pak Refli ya. Nanti kalau nggak ada nih bisa saya kasih Pak Refli kalau mau ini. Tapi ada yang soft file-nya di websitenya Mahkamah Konstitusi. Ini satu-satunya ini. Bapaknya kalau yang gratis mau cepat-cepat aja ini. Nah nanti bisa dilihat di websitenya Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan paling tidak ada beberapa hal yang berbeda sih Pak Refli. Model penyusunan permohonan di bawah PMK nomor 7 tahun 2025 dibandingkan yang sebelumnya. Nah itu pertama di kewenangan, di kedudukan hukum, ini yang perlu ada perombakan yang agak serius, karena belum dijelaskan siapa pemohon ini, ketiga-tiganya. Jadi harusnya dijelaskan Pak Roy Suryo itu siapa, Ibu Tifa siapa, dan segala macam. Lalu apa sih problem konstitusional yang dihadapinya berkaitan dengan norma ini? Dan itu belum jelas. Jadi, dan itu harus disertakan bukti. Jadi kalau diceritakan orang ini begini, begini, dan segala macamnya, tidak ada buktinya, nah kan tidak kuat. Kan kami tidak bisa membenarkan sesuatu yang tidak dibuktikan. Oleh karena itu, jelaskan, kalau tadi dikatakan orang ini disangkakan dengan menggunakan pasal ini, itu penetapan sebagai tersangkanya dijadikan sebagai bukti untuk masing-masing pemohon ini. Nah baru setelah itu Pak Refli jelaskan apa hubungan kausal antara peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan kasus konkretnya itu dengan berlakunya norma itu yang dimohonkan pengujian itu. Sehingga nanti memenuhi prinsip kausal verban. Jadi ada hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau setidak-tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon. Dan itu sama sekali belum ada di legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Jadi baru hanya sebatas menyebutkan pasal-pasal, lalu tidak ada elaborasi apa kaitannya pasal ini dengan ketiga pemohon ini untuk membuktikan kausal verbannya. Tadi lisan dijelaskan Pak Refli, jadi kalau lisan kan tidak bisa kita nilai ini Pak Refli, jadi harus dicantumkan di sini. Dan itu yang harus ditambahkan. Nanti kan Pak Salman juga nanti akan banyak mengerjakannya ini. Yang ketiga, pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan. Ada, kalau dari catatan saya itu ada beberapa norma yang diuji. Nah, yang harus ditambahkan, kalau mau ditambahkan, ini cuma penasehatan, boleh diikuti, boleh tidak. Pertama dulu menjelaskan mengapa masih menggunakan KUHP lama itu. Nah, karena begini Pak Refli, di KUHP baru, KUHP nasional ini, kan ada di sini disebut di pasal 618, nanti bisa dilihat. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Nah itu tolong jelaskan kenapa masih menggunakan norma ini. Satu. Yang kedua, pasal 310 itu kan sudah pernah diberikan, dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah nanti tolong dicari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apa masih bisa diteruskan menggunakan pasal ini atau tidak? Atau jangan-jangan ini bukan soal norma, kalau yang menyangkut pasal yang ada dalam pidana lama, ini soal praktek atau implementasi norma. Nah itu yang harus dijelaskan. Nah yang ketiga, yang belum bisa ditemukan secara clear, uraian yang lebih jelas
mengapa norma-norma yang diuji atau yang diuji konstitusionalitasnya ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F. Dalam permohonan ini kami harus akui, tiga pasal konstitusi itu disebutkan, tapi belum ada uraian mengapa dia bertentangan dengan pasal dalam konstitusi itu. Jadi Pak Refli misalnya, pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apakah semua komponen dalam norma pasal 28D ayat 1 ini harus digunakan, atau jangan-jangan bagian-bagian tertentu saja, dan itu yang harus dijelaskan kepada mahkamah. Sehingga kami nanti bisa menilai benar atau tidak norma atau pasal-pasal dalam KUHP dan yang lain itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jadi argumentasi yang dijelaskan itu yang akan kami nilai. Jadi kalau argumentasinya tidak kuat, ya nanti tidak beralasan menurut hukum. Jangan dikira tidak ada problem misalnya, tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Karena jangan memaksa mahkamah untuk mencarikan argumentasi, enggak. Pekerjaan kami adalah menilai argumentasi yang diajukan oleh pemohon, mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari norma-norma itu sebetulnya hanya baru menempelkan pasal konstitusi, belum menguraikan pertentangan itu. Ini karena ini yang saya hadapi ini doktor konstitusi, jadi saya challenge juga ini kuasa hukumnya untuk menjelaskan ini kenapa dia dikatakan bertentangan, Pak Refli. Nah itu tolong nanti dijelaskan karena yang beberapanya itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir ini perlu disampaikan kepada pemohon, ini di petitum nomor 8 ya. Itu kalau dilihat awalnya kan ada ayat 1, ada ayat 2. Lalu ada ayat 3 di halaman berikutnya yang tidak ada nomor halamannya itu. Jadi dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Titik 3. Nah saya ini jadi heran, 3 ini kemana sangkutannya ini Pak Refli? Ya kan? Apakah ini salah ketik atau bagaimana? Karena tidak ada poin angka 3 itu. Karena di poin berikutnya hanya ada 1 dan 2. Berarti angka 3 ini tidak ada. Nah itu tolong diperhatikan. Yang kedua, masih berkaitan dengan petitum ini, saya menyarankan supaya karena ada 2 norma di sini, dipisah saja Pak Refli. Ada pasal 32 ayat 1, kemudian di petitum berikutnya pasal 32 ayat 2. Jadi dipisah, supaya nanti bisa lebih clear, jangan terjadi kekaburan dalam penyusunan petitum ini. Nah itu beberapa hal yang bisa kami nasihatkan kepada kuasa hukum dan prinsipal berkaitan dengan permohonan ini. Tapi intinya, pertama soal legal standing itu penting. Kami mahkamah tidak akan masuk kepada pokok permohonan kalau pemohon tidak mampu menjelaskan memiliki kedudukan hukum. Nah itu substansi baru kita bahas setelah lolos dari posisi legal standing. Nah itu yang harus Nah poin terakhir saya Pak Refli dan para kuasa hukum dan prinsipal, harus ada ketersambungan. Jadi kayak benang merahnya antara apa yang diuraikan di posita dengan petitum. Jadi kalau di petitum dikatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kalau tidak dimaknai begini, dan di positanya itu harus ada elaborasi mengapa pemaknaan yang diminta oleh pemohon itu yang konstitusional. Karena ini penting, putusan mahkamah tidak akan mengabdi kepada kasus konkret. Karena norma ini bersifat erga omnes. Kalau mengabdi kepada kasus konkret, nanti kasus konkret pemohon A terjawab, tapi untuk kebutuhan hukum lain nanti tidak bisa digunakan. Dan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harus clear ini dijelaskan. Kalaupun kasus konkretnya dapat untung dari pemaknaan itu tidak akan menghambat kasus-kasus lain yang
termasuk kepada prinsip erga omnes dalam sebuah norma hukum, terutama undang-undang. Nah itu harus kelihatan, Pak Refli. Jangan kasus ini bisa dijawab, tapi kasus lain tadi tidak bisa diselesaikan setelah ada pemaknaan itu. Dan oleh karena itu, deposita itu harus jelas. Ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tadi disebutkan tidak akan menghapus norma itu, lalu begini pemaknaannya, harus ada penjelasan mengapa pemaknaan begitu yang konstitusional. Nah itu yang perlu disampaikan, biar para kuasa hukum yang sangat terkenal dalam ruangan ini bisa bekerja lebih keras juga. Pak Refli ya, sudah lama nggak ketemu soalnya dengan beliau yang satu ini. 2 tahun ya, nggak apa-apa. Ini untung ada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, bisa ketemu Pak Refli lagi saya ini. Terima kasih, ada yang mau disampaikan, sepatah 2 kata, Pak Refli? Ya, terima kasih yang mulia, Dr. Ridwan Mansur, Prof. Saldistra, Dr. Adis Kadir, atas nasihatnya yang pasti sangat berguna dan membuka wawasan kami kembali. Ini mohon maaf, ini sudah lama juga tidak mengajukan judicial review, ya kan? Jadi apologinya begitu. Nanti kami sesuaikan, tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan yang mulia, terutama Prof. Saldistra. Karena sudah tahu kalau Prof. Saldistra yang memimpin ribet kita, pasti sulit ini. Enggak juga itu memudahkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti perbaikan permohonannya jauh lebih meyakinkan panel hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini juga Pak Refli dan kawan-kawan, termasuk prinsipal, kami bertiga ini akan bertanggung jawab nanti ke RPH yang dihadiri 9 hakim. Kamilah yang pertama yang akan menjelaskan permohonan ini, baru nanti akan dinilai oleh 9 hakim. Jadi kalau pemohon tidak jelas ke kami menjelaskannya, kami menjadi lebih tidak jelas lagi menjelaskan kepada hakim lain. Nanti dibilang kabur, sudah dikaburkan saja ini barang katanya kan. Nah gitu. Oleh karena itu beberapa nasihat. Nah terima kasih. Dengan penasihatan kami pada sidang hari ini, kuasa hukum dan prinsipal punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, fine. Cuman tinggal memberitahu kepada kami akan tetap terus. Jadi tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh hakim tadi. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini, pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Jadi 14 hari dari sekarang, batas akhirnya itu adalah Senin 23 Februari 2026, perbaikan sudah harus diterima mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, paling lambat. Jadi kalau lewat 1 menit, maka itu kami akan gunakan permohonan awal. Nah, kalau permohonan awal ini digunakan,